Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 17.02 yang udah rilis teman-temannya. Tadi pagi udah gue install dan udah gue pakai. Di sini akan gue sharing ke kalian apa aja sih yang terjadi di iPhone 11 Pro gue yang udah gue install di 17.02 ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi gue sempat screenshot ya kalau untuk iOS 17.02 itu di device 11 Pro gue ini besar filenya itu 212 MB. Jadi di sini ada tulisan this update fix an issue that may prevent transferring data directly from another iPhone during setup. Jadi buat kalian yang ngerasain tiba-tiba ngirim file seperti ini tuh di iOS 17.02 ini udah diperbaiki bugs-nya teman-teman ya. Tapi gue secara pribadi jujur enggak merasakan bugs ini guys ya. Kalau kalian ngerasain bugs ini boleh komen di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke settings, kemudian ke bagian iOS versinya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk iOS 17.02 sendiri itu kode nomornya 21A351. Di sini ditulis juga hal yang sama. This update fix an issue that may prevent transferring data directly from another iPhone during setup teman-teman. Nah, kalau bagi gue secara pribadi untuk iPhone storage gue itu tidak ada yang namanya penambahan data secara masif teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri iOS 17.02 itu tetap di angka 10,1 GB teman-teman, sama kayak iOS sebelumnya, dan juga untuk sistem datanya di angka 7,83. Jadi untuk iOS 17.02 ini sendiri yang gue rasakan adalah dia ada nambah 1 GB ya datanya, sebelumnya tuh di angka 6 GB. Tapi sekarang tiba-tiba di angka 7 GB. Jadi ya menurut gue nggak ada yang namanya pembengkakan data ya secara masif. Karena gue lihat banyak yang tiba-tiba bilang, bang kok sistem data gue bengkak ya sampai 27 GB, sampai 20 GB. Nah, itu mungkin di iOS sekarang ini ya gue rasa mudah-mudahan nggak ada lagi pembengkakan seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau di device gue secara pribadi sih tidak terjadi sama sekali teman-teman ya. Nah, sekarang gue pengen ngebahas dari sisi performa dan juga baterai teman-teman ya. Kalau gue secara pribadi di iOS sebelumnya 17.01 itu punya 3 keluhan. Yang pertama dari sisi baterai, dan yang kedua dari sisi suhu panas baterai, dan yang ketiga adalah dari banyak force close aplikasi teman-teman ya. Jadi suhu panas di 17.01 itu sangat-sangat mengganggu, baterainya boros banget ya. Walaupun standby mode-nya itu bisa gue bilang gila banget ya. Nggak dimainin nggak berkurang sama sekali, tapi pas dimainin sekitar 20 detik aja langsung berkurang itu baterai teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah beberapa aplikasi ya udah mulai banyak banget tiba-tiba gua pakai force close, buka Instagram, buka Facebook, buka WA, tiba-tiba force close. Yang paling gua rasakan mengganggu itu adalah pas gua lagi buka mobile BCA, dia force close macet, cuma muter doang teman-temannya. Jadi itu sangat mengganggu gua secara pribadi, dan hal ini gua rasakan di iOS 17.01 teman-temannya. Nah, dengan rilisnya iOS 17.02 ini harapan gue itu adalah tidak terjadi lagi hal-hal yang gue sebutkan di atas teman-temannya. Tapi hasilnya gimana? Nah, kita lanjutin lagi teman-temannya pembahasan kita berikut ini. Oke guys, jadi hal pertama yang gue temui di iOS 17.02 ini adalah dari sisi suhu panasnya yang udah sangat adem menurut gue secara pribadi. Di iOS 17.01 itu suhu panasnya bahkan nembus ya teman-teman, ngelewatin case gue tuh tembus panasnya di sini. Pas gue lagi searching di Safari teman-temannya itu panas banget, gue rasa kayak kok panas banget gitu loh teman-temannya. Di iOS 17 panas, 17.01 juga panas. Tapi setelah update di 17.02 tadi pagi teman-temannya, yang gue rasakan adalah suhunya adem banget teman-temannya, adem banget, dan ini bikin gue kayak sedikit lega. Oh, suhu panasnya ini udah berangsur-angsur seperti normal teman-temannya. Nah, terus kemudian kalau untuk standby mode-nya itu untuk di iOS 17.02 itu jelek banget. Standby mode-nya itu nggak seperti 17.01 yang lama banget, nggak dipakai, nggak nurun sama sekali. Tapi di iOS 17.02 ini dia lebih cepat turun ya, nggak kita pakai dia juga ada mengalami penurunan, nggak seawet seperti 17.01. Tapi dari sisi daya tahan baterainya kalau kalian pakai itu lebih awet teman-teman. Nah, jadi 3 hal ini yang gua notice teman-temannya. Jadi suhunya itu adem. Kemudian untuk standby mode-nya itu ternyata nggak awet temen-temennya, dia lebih boros standby mode-nya. Tapi kalau dipakai dia awet guys. Jadi ya saran gue sering-sering dipakai teman-temannya. Tapi kalau untuk performa gue sehari-hari, misalkan gue buka Instagram teman-temannya, gue buka Tokopedia, buka Facebook, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Dari pagi sampai sekarang gue belum nemuin yang namanya force close atau tiba-tiba macet teman-temannya, nggak ada guys. Jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini masih ngibrit banget, lancar-lancar aja guys ya kalian. Nah,
Nih, seperti ini teman-teman ya. Gue ajakin buat main game juga santai-santai aja teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Untuk foto-foto aman-aman aja, masih bagus-bagus aja. Semuanya lancar, lancar jaya, normal, nggak ada problem sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau untuk dari iOS 17.02 ini sendiri itu gue memang ngerasa suka teman-teman ya. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah bagi gue secara pribadi 17.02 ini bisa gue bilang iOS yang lebih baik dibandingkan dengan iOS 17 ataupun 17.01 teman-temannya. Gue sejujurnya belum nemuin bugs yang benar-benar parah di iOS 17 teman-temannya. Dari gua riset di YouTube dan dari reviewer-reviewer besar ya, bugsnya seperti ini itu ternyata nggak gua alami di iPhone gua, kecuali yang itu teman-temannya yang distance to close ya, yang screen time yang membatasi mata kita dengan iPhone itu. Kalau di iPhone 13 ini berfungsi teman-teman kadang-kadang guys ya. Tapi kalau di iPhone 11 Pro gua tuh nggak berfungsi sama sekali. Nah mungkin itu doang sih yang bisa gua sharing ke kalian kalau untuk bugs yang ada di iOS 17. Tapi sisanya itu gua masih aman-aman aja, nggak ada masalah yang gua temui teman-temannya. Nah kalau untuk 17.02 sendiri, bugs yang gua temui itu adalah di recently delete foto. Jadi kalau misalkan kita nge-delete foto di recently delete itu dia ke-delete kemudian dia muncul lagi teman-teman. Jadi gua kayak nggak bisa nge-delete foto ya setelah gua delete, kan masuk ke recently delete sampah-sampah tuh, pas gua pengen delete permanen nggak bisa teman-teman. Jadi dia kembali lagi. Nah terus kemudian nggak ada lagi pilihan delete all ya untuk di 17.01 sendiri teman-temannya. Jadi untuk bugs 17.01 itu yang gue temui paling di recently delete-nya yang nggak berfungsi seperti biasa teman-temannya. Ditambah juga untuk screen time-nya yang jarak mata dengan iPhone ini yang ada alertnya itu nggak berfungsi sama sekali di 11 Pro gue ini teman-teman. Nah tapi so far di iOS 17.02 ini gue masih suka-suka aja teman-temannya. Tapi kalau untuk jarak mata ke iPhone-nya juga masih belum berfungsi teman-temannya, belum ada fungsi sama sekali seperti ini ya. Kalau di 13 itu udah berfungsi kadang-kadang teman-temannya. Nah kemudian suhu panasnya itu berangsur-angsur adem banget teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk standby mode-nya boros, tapi kalau dipakai awet guys ya. Nggak ada gue nemuin yang namanya force close ya, ini kalian catat. Gue belum nemuin yang namanya force close ya selama main iPhone 11 Pro gue ini di iOS 17.02. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang update atau enggak, gue lebih prefer kalian untuk update ke 17.02 kalau misalkan kalian masih di iOS 17 ya. Tapi yang udah terlanjur update ke 17.01, kalian langsung aja update ke 17.02 karena menurut gue secara pribadi iOS 17.02 ini lumayan lebih baik daripada iOS sebelumnya guys ya. Nah mungkin sekian video gue kali ini teman-temannya, dan untuk iPhone 11 Pro gue ini sendiri itu sampai sekarang pun suhu panasnya itu nggak ada teman-teman, adem-adem banget. Padahal di iOS sebelumnya dipakai kayak gini aja itu panasnya berasa, dikantongin berasa. Tapi sejak gua install 17.02 ya per hari ini, itu gua masukin kantong celana itu adem-adem aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Nah sekian video gua kali ini, semoga kalian suka dan kalian mendapatkan informasi yang berguna teman-temannya. Nah sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.